Suaramu kudengar memanggil diriku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Tamadok komusule. Litani pengharapan dari Mazmur 73. Ketika hatiku merasa pahit dan dua pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat kita nyanyikan. Setelah itu dilanjutkan solo dari keluarga.
siulu Tang liu padikatu maliki Tang masepa penangki Malemu bokoi siulu Maleko iko Untang perapu Hilangkan kama pandingan Milendokan kan puan Mibarui adan katuangki Hilangkan kama pandingan Miangkarang kampuan Misorongan rara Masokan mi Sumpuliu masih Kaborok mi puang Kitu omarampa Tontong saya lakonan siulu Tang liu padikatu maliki Tang masepa penangki Malemu bokoi siulu Maleko iko Untang perapu Hilangkan kama pandingan Milendokan kampuan Misorongan rara masokan mi Hilangkan kama bandaran Miangkarang kampuan Mi baru iagan katuangki Sumpuliu Kaborok mi puang Kitu marampa Tontong saya lakonan Sumpuliu masih Kaborok mi puang Kitu marampa Tontong saya lakonan Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat 18. Yohanes 20 ayat 11. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus hadir dalam kehidupan kami. Engkau hadir ketika keluarga kami mengalami duka cita, hadir mengantar mereka dari Kendari dan boleh tiba dengan selamat di Palawan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami firman-Mu di tengah-tengah kami berduka. Biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan, kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Layakkan kami, ampuni dosa kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat 18 demikian. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat,
malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Perjumpaan dengan Yesus, sebuah proses menoleh. Tema kita saat ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus ketika datang ke dunia ini, pertama-tama adalah menjumpai orang yang dikasihinya secara pribadi. Inisiatif mulai dari Allah untuk mengundang jawaban kita semua ketika Dia memanggil kita. Karena memang kita manusia tidak mungkin menjumpai Allah, kecuali Allah yang pertama-tama menjumpai kita manusia. Dan perjumpaan itu bukan seperti perjumpaan di tempat-tempat publik, selayaknya dua orang yang sedang berjanji bertemu, saudara-saudara. Bukan. Perjumpaan dengan Yesus adalah perjumpaan yang mungkin tidak seimbang, karena inisiatif selalu datang dari pihak Yesus. Setelah itu barulah muncul respon dari manusia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata bahwa yang pertama menjumpai saudara-saudara dan saya, jika selama ini bergumul mencari Allah, percayalah kita tidak akan bertemu dengannya, dan sebaliknya kita hanya akan menjumpainya jika Allah di dalam Yesus yang pertama-tama mencari kita. Dan saudara-saudara, Yesus selalu menjumpai manusia dalam keunikannya masing-masing. Yesus menjumpai setiap orang dalam kelebihan dan kelemahan. Dia berbicara secara teologi dengan Nikodemus. Dia menghargai Maria dan Marta yang berbeda karakter. Yang satu rajin mendengar firman, yang satu sibuk dengan pelayanan konsumsi. Tapi toh dia mengasihinya. Atau orang aku masalah itu coba konsumsi. Salah juga tuh, maaf ya lagi bang. Tidak. Tapi Yesus mau mengatakan seimbangkanlah. Sama goyo, inang muda-muda tuh nak makin na coba untuk konsumsi maroko. Nah mereka bangkian ya, mereka bangkian. Susi bahasa apa sebenarnya tuh Marta, nak kaya Marta. Nah pito, yo pate. Itu para lu diurus. Ya, kadang-kadang malah banyak orang yang bapak rokok kalau tidak lagi ditaruh di seksi konsumsi. Coba kita bolehlah bertukar perannya. Bisa raga kita bertukar peran. Kami opat may coba seksi konsumsi. Nah, dia ada komentar. Ya. Artinya saudara-saudara bahwa setiap peran kita sebenarnya dihargai oleh Tuhan.
Setiap peran kita dihargai oleh Tuhan. Setiap yang kita lakukan itu dihargai oleh Tuhan, yang dikenan olehnya. Jadi kadang-kadang kan orang merasa, nah aku dikate, nah ya bang hari dikate kupu kau, ya bang hari dikate aku nah. Saya kira tidak seperti itu. Ya kemarin hari Minggu ketika almarhum meninggal, nah, sebenarnya saya sudah mau naik mimbar, tepat kemudian dapat berita bahwa Bapak Nengsi meninggal dunia. Bagaimana ada Indo di gereja. Sebagai manusia saya juga tidak akan tenang akan melayani dari mimbar, karena setelah doa syafaat saya pasti akan menyebut bahwa anaknya beliau telah meninggal. Jadi kemudian berkomunikasi dengan majelis gereja, karena hari itu juga hari perjamuan kudus sedunia. Lalu kemudian ya kita sepakat, kita akan menyampaikan kepada Nenek Lora apa yang telah terjadi. Tetapi ternyata Nenek Lora begitu tenang ketika kami menyampaikannya. Oh iya Bu, inang kurangi kumua masaki deh inang, tapi manis amai kurangi kumua masaki. Jadi upami tenang komindo sama-sama yang sholat sekali berdoa di konsistori. Lalu kemudian saya memberi mandat Ibu Helma ternyata pelayananmu hari ini, kamu yang mengantar Indo ke rumah bersama dengan Papa Arang, yang Papa Arang saat itu karena masuk siang, jadi sementara kasih makan babi, dari kandang babi kuat tolong antar. Saya bertanya ketika pulang, bagaimana di Katu Indo melakukan syaraka Nakoyo di mobil begitu tenang, tetapi setelah di rumah dia menangis sekeras-kerasnya. Oh, tapi beberapa yang kemudian mendampingi di sini. Dalam peran kita masing-masing, ternyata di situ juga Tuhan mau hadir menyatakan kasih-Nya, bahwa tidak mesti seorang pemberita Injil, tetapi orang-orang biasa pun dipakai Tuhan untuk kemudian memanggil kita datang kepada Tuhan. Siangnya ketika pulang ibadah dari pelayanan karena pertukaran pelayan lagi, baru kemudian saya singgah. Saya belajar banyak kepada Nenek Lora dalam mendidik anak-anaknya. Selama 4 tahun di sini, hampir 4 tahun. Nanti bulan November sudah 4 tahun belajar kepada beliau. Bagaimana dia dengan begitu sabarnya mendidik anak-anak. Kupa mimpi buai Indo, babi kuah sabar mendidik anak-anak. Sepanjang sejarah saya di Palawa, Nenek Lora mana tak aku tiru ilan di sini. Ya. Ini cerita selalu singkian. Ini Aldi, ya. Ibu-ibu pun begitu. Jadi saya percaya bahwa apa yang dididik kepada anak-anak pun mengalir kepada kehidupan anak-anak. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bahwa ketika kita kehilangan seseorang, seperti Maria dalam pembacaan kita, ada banyak kemudian yang menutupi mata kita untuk melihat, wah daya, nanti ada Tuhan waktu di Pakaborok. Mungkin Mama Ningsi juga dan saudara-saudara yang lain merasakan seperti itu. Mungkin seperti Maria dalam pembacaan kita, mata tertutup meski melihat. Karena ketika itu Yesus datang menyapanya, Maria. Oh, indah rokomi. Tak siara karena kamu nale itu pun. Tak siara karena kamu nanai. Dan saudara-saudara, cara Tuhan, cara Yesus memanggil Maria, ternyata melalui proses harus menoleh. Kadang-kadang mungkin bagi untiroi, unanungi untang-tanga itu kama susanta Susi Maria. Mungkin bagi itu mangi Susi Maria. Tapi ternyata ada satu proses yang perlu kita lihat di dalam menghadapi duka ini. Kita perlu menoleh. Kita perlu melihat ke sisi
ke arah kanan atau kiri kita. Bahwa ada begitu banyak orang-orang yang Tuhan pakai untuk merangkul kita, untuk mengasihi kita. Karena itu jangan pernah fokus dengan apa yang terjadi kepada kita. Sadarna sangki indete kumwa hinang lama tekelat. Sadarna sangki. Tapi kadang-kadang kita tidak terima. Buktinya saja kita orang Toraja. Tasya tak protes sih ke di koi. Kelan di pabasan lan liturgi di koi otomatis. Tapi udah makan itu senekesya nak kiano totungara pato makula pato mama. Biasa inang mapiti podok tapokan itu kumua tomati mo. Tapi to orang na protes kiri ko dia sudah meninggal dalam Tuhan. Iman kita menerima, tapi kenapa? Ya tu podok takiano. Tati kubio mompokari sama wakasya. Ya ni nado kamiri nakone kesya ya kaya biasa kita di koma apa tuh ulang nakone kesya ku tandai be kumoy na ta mo lang ko ni regan tilamay o bebe tulangan na tenungku pa kumukha date. Seringkali hal-hal seperti ini selalu menghantui kita. Kumoy aton napisan di bukada susito yang mutetu dadi sehingga iman kita tidak menerima. Pikiran kita tidak menerima, mulai dipasusi banget betul. Padahal dalam iman saudara-saudara kita kepada Kristus, kita menghayati bahwa memang kita dipanggil dalam Kristus dan meninggal dalam Kristus. Kematian saudara-saudara akan menghampiri kita semua. Sekali lagi, mari belajar kepada Maria. Maria selalu terfokus kepada kesedihannya, kehilangan kekasih hati Tuhan Yesus ketika mati, ketika sudah dikuburkan. Dan karena itu, woi na po Yesus kalay na botesen pakilale o indo. Tapi kahit panatiran kumang tumangit masusna. Kesedihan akan selalu menghantui kita dalam kehidupan ini. Tidak kira ini tentang latu mangit, tentang lama susah, kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi satu hal, bahwa menolehlah kepada Kristus. Lihatlah betapa kasih Tuhan kepada kita yang masih hidup. Keluarga selama di Kendari tentu terus berjuang untuk kesembuhan almarhum. Namun seiring dengan itu, keluarga juga di Kendari ketika almarhum telah meninggal, betapa besar kasihnya kepada keluarga yang bersedih. Keluarga di Kendari, saya percaya keluarga di Tongkonan pada sudah nasam mulai. Soalnya sudah waktu Pak Pendeta, sudah Pendeta ini. Tapi tomat untuk masih ada yang lain. Begitu jauhnya, tetapi juga punya kesempatan untuk kemudian mengantar almarhum. Saudara-saudara yang ada di Merauke dalam sekejap sudah bisa tiba di Kendari, sudah bisa tiba di sini. Cara Tuhan mengasihi kita lewat banyak hal. Menolehlah ke kiri, ke kanan kita. Udah tu tahu nak pakai puangis ungka masiki, ungka kamu orki, ungka maliki, Mama Ningsi dan anak-anak, Ningsi dan adik-adik. Lihatlah bahwa Tuhan selalu datang, ibu, anakku, saudara, menyapa kita lewat kekasih-kekasih kita. Bapak Ningsi, saya percaya dalam kasih Tuhan pun telah menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dalam bercerita bersama dengan Indo di sini, saya percaya bahwa beliau dididik dengan iman. Beliau juga terus didoakan oleh Indo. Sekali lagi Indo itu diam-diam, tetapi kasihnya luar biasa, perhatiannya luar biasa kepada anak-anak, cucu-cucu dan segenap keluarga. Dan ada yang tebay
keluarga sakit, dia akan mengatakan dengan lemah lembut, Nabi Siki Makarki dukung di dalam doa deh Serki. Nah, pakilah, dan karena itu menoleh kepada Tuhan, jangan larut dalam duka. Sampai pada tahap ini kita percaya Tuhan hadir dan akan terus hadir sepanjang acara pemakaman, bahkan ketika keluarga kembali ke tempat masing-masing. Tolonglah Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia selalu hadir bersama dengan kita. Kasih-Nya mengasihi kita lewat salib-Nya, pengorbanannya di kayu salib, menyelamatkan kita semua. Amin. Dipersilakan paduan suara jemaat pahlawan.
sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Bila duka menerpa, kita nyanyikan. Setelah itu dilanjutkan paduan suara kelompok Salonga, vokal grup PWGT, vokal grup PKB dan trio jemaat. PWGT, vokal grup PKBGT. So
penangku umpasan di tepani dami eloran napuanku dana pusalalanku umbuan dasar rohku mati olomi siau sorong nakama parisanku salemwina opuan papakatana andara papenangku umbuan dasar rohku mati olomi siau sorong nakama parisanku salemwina opuan papakatana andara papenangku pasare ongan mi opuan bang dilam di ukuni pasare ongan mi opuan bang dilam di ukuni. Lago kita to nakarampai, lago kita to nagombongan iwan. Gak dapat to yang ngiting kakedeta, gak dapat sembang ipaperangin ka. Pamasorok ni penanta, unalu aluk na buwan, lantai mintu alokatu anta. Susiri angin bangiring, tukat wanta tolino, susiri bunga riulato padat Allah, susi salemu do buntu mui makamban, inang lapudu kena arang di alno. Sembang
tolino susiri bunga riulako padang Allah susi salemu do buntu moy makambang inang lapudu kena arangi Allah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang empunya kehidupan kami, Engkau tahu Tuhan, Engkau melihat apa yang sedang kami alami. Ketika saat ini kami menangis, kami berduka cita karena kematian orang yang kami kasihi. Bapak Nengsi Tuhan, yang Kau panggil dari tengah-tengah kami semua. Namun dalam duka cita yang kami hadapi, kami juga terus melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir menopang, menguatkan kami semua dengan berbagai cara yang Engkau pakai untuk menyatakan kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Hari ini kami menyaksikannya ketika pimpinan dan penyertaan Engkau nyatakan bagi segenap rombongan yang membawa jenazah orang yang kami kasihi dari Kendari hingga tiba di tempat ini. Dan juga di malam ini Tuhan, kami boleh bersekutu untuk bersama-sama mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, untuk kami melihat dan mengetahui bahwa Tuhan hadir dalam seluruh perkara yang kami hadapi, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, teruslah beserta dengan kami semua. Biarlah kami hanya melihat kepada Tuhan, bahwa Engkau hadir, kekuatan kami miliki untuk menghadapi peristiwa ini. Ya Bapa di dalam surga, di malam ini kami berdoa untuk saudara, untuk orang tua kami, Mama Nengsi, bersama dengan anak-anak Nengsi, Mercy, dan Chelsea. Engkau memberkati, menguatkan mereka ini Tuhan, ketika sungguh orang yang dikasihi, suami, ayah yang Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, mereka terus melihat bahwa Engkaulah kawan yang sejati. Di dalam mula penghiburan, kekuatan untuk menghadapinya. Ya Tuhan Bapa di surga, nyatakan juga kasih dan pimpinan-Mu kepada orang tua kami, Nenek Lora, bersama dengan segenap anak cucu dalam menghadapi peristiwa ini. Beri sehat dan kuat Tuhan, supaya mereka pun dalam duka sekalipun mereka merasakan dan melihat pemeliharaan dan topangan kasih Tuhan. Demikian juga Engkau nyatakan Tuhan bagi segenap saudara dari almarhum, juga saudara dari Mama Nengsi Tuhan, baik yang sudah bersama-sama dengan kami saat ini ataupun yang masih ada di rantau, yang juga berencana akan kembali. Bapak Olin sekeluarga, Bapak Sean sekeluarga, Bapak Chelsea sekeluarga, Bapak Chandra sekeluarga, Bapak Cia sekeluarga, Bapak Wilona sekeluarga. Ya Tuhan Bapa di surga, jikalau mungkin ada yang belum kami sebutkan namanya, Tuhan juga beserta dengan mereka semua dalam keluarga, dalam segala usaha dan pekerjaan dan rencana-rencana. Ya Tuhan Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segenap rencana dari keluarga ini,
orang yang kami kasihi yang telah Engkau panggil ini dari tengah-tengah kami semua. Biarlah keluarga atas pimpinan dan pertolongan-Mu, mereka boleh mengambil kata sepakat untuk bersama-sama memakamkannya. Karena itu kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dengan campur tangan-Mu lah kami dimampukan, segenap keluarga dimampukan untuk berencana dan akan terlaksana seturut dengan perkenan Tuhan. Segenap keluarga Tuhan yang ada di Palawa, dari Pangli, dari Malakiri, dari berbagai tempat yang sudah boleh hadir saat ini, yang boleh datang menyatakan duka cita, yang juga datang menguatkan, menghibur keluarga dalam menghadapi duka ini. Engkau juga memberkati. Kalau nanti akan kembali ke tempat mereka tinggal masing-masing, Engkau jugalah yang beserta. Ya Tuhan, Bapa kekasih di dalam kehidupan kami, terima kasih juga atas pertolongan-Mu lah. Dalam persekutuan ini kami boleh memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dipakai dalam pelayanan dan pekerjaan-Mu dengan baik. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk semua yang sudah boleh terlibat dalam seluruh rangkaian acara kami hari ini di tempat ini. Untuk acara-acara selanjutnya kami percaya Tuhan juga terus beserta dengan kami. Inilah kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami, dengan keyakinan kami, iman kami bahwa sungguh kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kebenaran. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang perkabungan, mari kita berdiri. Pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu kita nyanyikan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Alma Watipati. Kita akan melangkah ke acara berikutnya, ungkapan hati keluarga yang akan diwakili oleh Nenek Ali. Dengan kasih disilahkan. Bersama dengan segenap anak cucu yang saya kasihi, segenap ibu bapak dan saudara yang hadir pada malam hari ini, turut berduka cita bersama dengan kami atas meninggalnya anak kekasih Bapak Ningsih. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Ibu Pendeta, yang pada intinya menyatakan bahwa hidup manusia akan berakhir dengan kematian. Oleh sebab itu, kepada orang tua terkasih Nenek Lora bersama dengan segenap anak dan cucu, jangan terlalu larut di dalam duka atas kepergian orang yang kita cintai. Hidup ini sebagaimana dinyatakan oleh pembawa lagu tadi, bahwa seperti bunga di padang yana pelon marangken, sama dengan hidup kita di dunia ini. Jadi laku kita minta Suranasang, kami sangat berterima kasih walaupun dalam posisi duka, kehadiran ibu bapak dan saudara sekalian datang berbagi duka atas kepergian orang yang kita cintai. Bapak Kilala, nah para pendeta, saya kira tak merata pada tiramban, karena hidup ini akan berakhir dengan kematian. Tapi biasa, supaya di batu nak tahu masakin ini anu. Yang masakin di kematian sih kan kan tiramban demi keluarga. Nak batasir kamu kambek, batasir posisi moto, mandalemu. Tapi pas sembahyang, demi pas sembahyang, doa dari masing-masing keluarga. Biasa untuk malaikat rumah sakit. Tapi dia juga tuh tahu. Yang nenek teman apa lalu lino biasa kadang-kadang tahu. Nah kok kena balik bisa itu mati dia. Banyak. Tapi nang budaya dia tuh ketokinawa. Nah kau tahu, aduh malaikat kasih reka. Cita mungkin aku nak mengisahkan yang ego, kau masih sehat. Mana itu pak juga ada di tiro, kemana pulang pusing dengan ejaran, kau tetap. Jadi doa daripada bapak ibu dan saudaraku sekalian, membawa kesehatan yang baik bagi kita, kesembuhan yang sejati. Tetapi yang lagi nyatuna, mui makin baki masambayang Suranasang, yang lagi masuk sukana, berakhir sudah kehidupan ini. Jadi susi anak kita tahu tak ada kisah ini, tak kisah semua lama leh. 2 hari yang lalu malaikat di dalam Padang, ada keluarga yang datang dari Palopo, resmikan rumahnya. 1 malam kemudian dia tutup usia. Kasihan, saya resmikan betul. Sangbong di depan mangkaman itu masih kurang, malik teman-teman. Jadi sisi bang betul ketuaan kita minta turun Tolino. Yang penting rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan kita punya. Sisi atau ya tertentu pas sambayan si Kamali Suranasang luar biasa. Jadi sisi tekam rambut bong ini memang sungguh luar biasa. Apalagi hidung pujian yang disampaikan oleh semua keluarga tadi. Kok kamu kalian tahu rasa itu belajar kita menani nenek Kesia. Kalau orang yang berpunya perasaan manusia semua tahu dari medana kumalemu untuk selama-lamanya dan tidak akan kembali lagi. Penyanyian material, penyanyian pemimpin mengkomitmen menani luar biasa. Jadi saya tidak terlalu banyak berbicara sebab dalam-dalam itu membela kisah Suranasang
kehadiran Bapak Ibu dan saudaraku sekalian kuat tak kebiasaan apa lain. Hanya kami berdoa mudah-mudahan Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, terutama Ibu Pendeta yang telah membawakan penghiburan, kemudian keluarga besar dari Kendari begitu jauhnya datang ke tempat ini karena kasih sayang terhadap almarhum ini atau saudara kami atau anak kami yang telah pergi untuk selama-lamanya. Jadi pada bentuk para pelaku kita itu soal macam kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Terima kasih. Berikutnya lelang natura yang akan dibawakan oleh Penatua Bara Mamiwa di jemaat Palawa. May antiu namin yung nasa Banua, pero ang ibang dito Faranto ni Propimas Santimena oleh tujuan sa Banua. Itu natira na, silakan kita lihat. Lihat baik. Ini ada baik. Ya. Tatawai. Bisa lihat baik. Saratu pisan. Penduan, pentalun. Ambil nejui, kuda sumanga, na pasule tama. Tatolen tawai. 200 pisan 1 juta pisan penduan pentalun. Mama ASEAN nako Mama ASEAN na pasulit tama kuro sumanga tatolen tawai 100 pisan 100 pisan penduan pentalun na pasulit tama kuro sumanga pamala di porjo. Oke. Tatolen tawai. 2 juta pisan penduan pentalun Mama Wilona. Oh ya, baru tahu ada semuanya. Dempa, oh masih ada. Dempa ada 2. Dan jomai tiurina pira 300 pentalun Papa Ica. Oke, terima kasih Pak Ica. Nah, sudah tama. Pak. Tatolen tawai. 200 pentalun. Ambe nereno. Oke, kuda semangat. Nah, sudah tama. Tatolen 50.